Bayangkan ini sejenak. Ada sesuatu yang sangat sederhana namun sangat ampuh yang hampir semua pria abaikan tanpa menyadarinya. Namun, ketika seorang pria akhirnya memahaminya dan menjalaninya, sesuatu berubah. Seolah-olah saklar tersembunyi menyala di dalam pikiran wanita. Mereka memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Bagian yang aneh adalah kebanyakan pria akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa menyadari hal ini sama sekali. Apakah Anda salah satunya? Jika Anda masih mendengarkan sekarang, kemungkinan besar Anda tidak ingin menjadi bagian dari mayoritas itu. Anda menginginkan sesuatu yang lebih. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang menjelaskan hal ini dengan jelas. Ini bukan tentang trik atau gerakan mencolok. Ini tentang perubahan yang lebih dalam, perubahan yang tenang, perubahan yang mengubah cara Anda tampil di dunia dan bagaimana orang lain menanggapi Anda, terutama wanita. Ada seorang pria bernama Markus. Dia adalah pria biasa, tidak ada yang istimewa di permukaan. Seperti banyak pria, dia terus berjuang. Dia khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentangnya. Dia mengejar persetujuan di mana-mana. Pujian, perhatian, validasi. Dia pikir hal-hal itu akan membuatnya merasa utuh. Namun, sekeras apapun ia berusaha, ia merasa tak terlihat, terutama dalam hal wanita dan rasa hormat sosial. Suatu hari, sesuatu terlintas dalam benak Markus. Bukan karena video motivasi atau trik pengembangan diri yang cerdas, ia menemukan sebuah gagasan lama, sesuatu yang kuno dan teruji. Stoicism. Awalnya, ia tidak mengerti. Ia bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan oleh filosofi dari masa lalu untuk meningkatkan kepercayaan diri atau daya tarik saat ini. Tetapi ketika ia mempelajari lebih lanjut, semuanya mulai masuk akal dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stokisme mengajarkan satu kebenaran inti. Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Renungkan itu sejenak. Kebanyakan pria dikendalikan oleh emosi mereka. Mereka bereaksi tanpa berpikir. Mereka marah, merasa tidak aman, defensif. Mereka mengatakan hal-hal yang mereka sesali. Mereka mengejar reaksi. Wanita langsung menyadari hal ini. Mereka merasakan ketidakstabilan tersebut. Dan jujur saja, itu tidak terasa aman atau menarik. Pria stoik menonjol karena ia bereaksi secara berbeda. Ia tidak panik ketika keadaan menjadi buruk. Ia tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Bayangkan sebuah ruangan yang ramai dan penakekakan. Orang-orang berdebat, emosi bertebaran di mana-mana. Lalu ada dirimu. Tenang, terpusat, tak tergoyahkan, seperti gunung kokoh di tengah badai. Kekuatan yang tenang itu menarik perhatian tanpa usaha. Wanita langsung menyadarinya. Marcus Aurelius, salah satu pemikir stoik yang paling dihormati, berkata, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Ketika kamu benar-benar memahami itu, kekuatan akan mengikuti. Ketika kamu berhenti mengejar persetujuan dan mulai hidup sesuai nilai-nilaimu sendiri, sesuatu yang dahsyat terjadi. Kamu berhenti membutuhkan perhatian. Dan secara paradoks, orang-orang mulai memberikannya kepadamu, bukan hanya wanita. Semua orang menanggapi kepercayaan diri yang teguh itu. Kebanyakan pria tidak pernah mencapai titik ini. Mereka bereaksi terhadap segalanya. Komentar kasar merusak suasana hati mereka. Hari yang buruk mengendalikan perilaku mereka. Mereka membawa frustrasi kemana-mana. Seorang pria stoik justru berhenti sejenak. Dia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan sederhana. Apakah ini layak mendapatkan energiku? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Kemampuan untuk memelai ketenangan daripada kekekalan, sangat menarik dan sangat dihormati. Stoicism bukanlah tentang menyembunyikan emosi atau berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Ini tentang menguasai reaksimu. Ini tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Ini tentang menjadi tenang di dunia yang terus-menerus mencoba mengguncang Anda. Wanita mengagumi ini karena menandakan keamanan, kedewasaan, dan kepemimpinan dalam situasi yang tidak pasti. Markus mempraktikkan stokisme setiap hari. Dia fokus pada tindakannya, bukan opini. Dia berhenti mengejar validasi dan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Perlahan, kita berubah.
Orang-orang mendengarkan ketika dia berbicara. Wanita memperhatikannya tanpa dia berusaha. Dia tidak menjadi lebih keras atau lebih mencolok. Dia menjadi lebih tenang. Dan kepercayaan diri yang tenang itulah yang melakukan semua pekerjaan untuknya. Itulah paradoks yang dilewatkan oleh kebanyakan pria. Inilah kebenaran yang tidak nyaman. Kebanyakan pria akan mendengar ini dan tidak melakukan apapun. Mereka akan merasa terinspirasi sesaat, lalu kembali ke kebiasaan lama. Tetapi jika Anda masih di sini, Anda menginginkan lebih. Anda ingin bangkit di atas kebisingan. Anda menginginkan rasa hormat, bukan perhatian. Mulailah dari hal kecil. Ketika hidup melemparkan kekakan kepada Anda, berhentilah sejenak. Bernapaslah. Tanyakan pada diri sendiri apakah itu layak mendapatkan energi Anda. Lari ini setiap hari. Jika pesan ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, jangan hanya menontonnya dan melanjutkan. Jalani, wujudkan. Setiap langkah yang Anda ambil menuju pengendalian diri adalah langkah menuju kepercayaan diri yang sejati. Sebelum Anda pergi, sukai dan berlangganan. Bukan karena saya meminta, tetapi karena ini menandai keputusan Anda untuk berkembang. Ini bukan sekadar konten. Ini adalah sinyal. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda siap menjawabnya?